Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton Inspirasi Mata Ketiga. Pada episode Mata Ketiga kali ini, Mata Ketiga akan mengupas tentang peristiwa supernatural yang menghebohkan media sosial di luar negeri. Ada seorang bernama Adam Ellis, seorang komikus asal New York, Amerika Serikat yang menceritakan pengalamannya ketika dikunjungi oleh sesosok makhluk dari dunia lain. Ellis mengunggah tweet pada Agustus 2017 silam. Dia mengatakan dirinya selalu diganggu oleh peristiwa dari dunia lain. Ellis menceritakan tentang awal perjumpaannya dengan makhluk supernatural bernama David dan berbagai mimpi misterius yang selalu dialaminya. Pertama kali dia melihat roh anak itu ketika dia sedang tidur. Pada saat itu, dia melihat seorang bocah duduk di kursi hijau di depan tempat tidurnya sambil menatapnya. Hal itu membuatnya ketakutan karena anak itu berkepala besar dan penyok sebelah. Kemudian dia menggambar bocah yang dilihatnya dalam mimpi itu. Beberapa hari kemudian, dia bermimpi aneh lagi. Dalam mimpinya dia menemukan dirinya berada di perpustakaan. Ada seorang gadis kecil di perpustakaan mendatanginya dan bertanya, "Anda telah bertemu dengan Dear David, bukan?" "Siapa Dear David?" gumam Ellis seakan bertanya pada dirinya. Gadis kecil itu berkata bahwa Ellis pasti telah melihatnya. Dia sudah mati. Dia akan muncul setiap tengah malam. Gadis cilik itu bilang Ellis hanya boleh bertanya 2 kali. Jangan tanya pertanyaan ketiga, karena Ellis akan dibunuhnya jika menanyakan pertanyaan ketiga. Dalam beberapa tweet selanjutnya, Ellis menceritakan salah satu perjumpaannya dengan David dalam mimpi. Ellis menuliskan bahwa rasa ingin tahu telah membuatnya bertanya beberapa hal kepada David, seperti misalnya, "Dear David, bagaimana ceritanya sampai kamu meninggal?" Bocah itu kemudian berkata, "Saya tewas karena kecelakaan di toko." Kemudian Ellis bertanya lagi, "Kecelakaan seperti apa?" Bocah hantu itu bilang, "Ada yang menjatuhkan rak barang dan mengenai kepalaku." Ellis bertanya lagi, "Siapa yang menjatuhkan rak barang itu?" Saat Ellis bertanya sampai di sini, tiba-tiba dia baru menyadari itu adalah pertanyaan ketiga. Sementara bocah hantu itu pun diam, tidak bicara lagi. Ellis yang semakin tegang dan ketakutan tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Ellis yang tiba-tiba terbangun dari mimpinya, ketakutan sampai keringat dingin saat duduk di tempat tidur. Dia menyentuh piyamanya dan menemukan piyamanya telah basah oleh keringatnya. Kemudian dia melihat kursi goyang hijau tempat anak hantu itu duduk dalam mimpinya. Menurut Ellis, sosok bocah hantu itu menatapnya, kemudian meninggalkan kursi hijau yang tampak bergerak sendiri dan mendekati tempat tidur dengan gaya kaki terseret atau ngesot. Saat itu Ellis mengaku tidak bisa bergerak karena sleep paralysis yang dideritanya. Untuk diketahui, sleep paralysis adalah suatu kondisi yang ditandai dengan tubuh yang sulit untuk bergerak saat awal tidur atau saat akan bangun tidur. Tepat sebelum dia, bocah hantu, sampai di tempat tidur, "Saya terbangun sambil menjerit," tulis Ellis. Setelah kejadian itu, Ellis mencoba membuat sketsa wajah bocah hantu yang ia lihat dalam mimpi itu dan mengunggahnya ke media sosial Twitter. Beberapa hari berikutnya, Ellis terus menelusuri perihal itu di internet. Apakah ada kecelakaan pada salah satu toko dan apakah ada sosok orang bernama Dear David, namun nihil. Sekedar diketahui, Adam Ellis tinggal di apartemen 2 lantai. Dia tinggal di lantai pertama, sementara lantai 2 yang sebelumnya pernah dihuni saat itu sudah kosong. Kemudian Ellis pindah ke lantai 2. Ellis berpikir, lantai pertama tempat tinggalnya jangan-jangan tidak bersih atau ada makhluk halus. Lalu dia pindah ke lantai 2. Dan memang tidak ada lagi kejadian aneh dan mimpi buruk setelah pindah ke lantai 2. Sebulan kemudian, Ellis nyaris telah lupa dengan sosok Dear David, bocah hantu berkepala penyok dalam mimpinya. Tetapi tiba-tiba pada suatu hari terjadi hal yang aneh. 2 ekor kucing peliharaannya seakan mencakar-cakar seperti ada sesuatu di balik pintu yang kasat mata. Hal yang sama ini terus terjadi selama beberapa hari. Pada suatu malam sebelum Ellis beranjak tidur, dia meletakkan sebuah kamera di ruang tamu rumahnya.
Pagi harinya saat dia memeriksa hasil rekaman videonya, Alice mendapati sesuatu yang sulit dicerna akal sehat. Video tersebut menunjukkan bahwa salah satu kucingnya terlihat bermain dengan sesuatu yang kasat mata. Maxwell, nama kucing tersebut, tampak melihat ke sana kemari sambil menangkap sesuatu yang kasat mata. Mulai dari melihat ke arah bawah sofa, ke samping kiri dan kanan dan juga ke atas, serta tampak ia seperti melihat sesuatu. Kedua kucing ini berkumpul di pintu pukul 12.00 tepat setiap malam, menatap celah pintu, mengeong tanpa henti. Tidak hanya mengeong, kedua kucing itu terus mengendus-endus celah pintu, seolah-olah ada sesuatu di depan pintu. Kali ini ia tidak berani membuka pintu seperti sebelumnya. Ia mengamati dulu dengan mata kucing dan menjepret dengan ponselnya, tapi tidak ada yang terlihat aneh dari mata kucing itu. Pada akhirnya, Alice memutuskan untuk membuka pintu dan memeriksa apa yang membuat tingkah kedua kucing itu begitu tidak wajar. Setelah membukanya, dari luar terlihat sama seperti biasanya, tidak ada yang aneh. Namun ketika Alice melihat kedua foto itu dengan cermat, ia menulis di postingan, "Sepertinya saya melihat sesuatu yang aneh. Seharusnya ada sesuatu di foto pertama di mana pagar dan rak bersilangan. Ada sesuatu yang tersembunyi di sudut buta tangga. Saya tidak tahu apakah mata kucingku kotor, tapi aku merasa ada sesuatu di depan pintu rumahku." Namun sesuatu yang Maxwell tangkap tersebut merupakan sesuatu yang tidak terlihat sama sekali di dalam video. "Saya pikir itu bukanlah serangga kecil atau sejenisnya. Maxwell tidak akan bereaksi seperti itu jika ada serangga. Dia bakal makan serangga itu. Ada sesuatu yang terlihat olehnya," tulis Alice di akun Twitternya. "Ini perilaku aneh dari Maxwell. Minggu ini terasa tidak nyaman dan saya tak bisa menjelaskannya," tulisnya. Yang membuat merinding dari video kucing tersebut adalah pada detik-detik akhir toples kaca berwarna hijau yang terletak di tengah ruangan tersebut tampak bergerak secara tiba-tiba. Sontak hal itu pun membuat warganet yang melihatnya terperangah. Bahkan ada warganet yang mengaku langsung mengalami kesulitan tidur setelah menonton video yang diunggah Alice ini. Kemudian suatu malam, David hadir kembali di mimpi Alice. Karena khawatir David akan membunuhnya, Alice pun segera mengambil ponselnya dan mencepret ke seluruh ruangan untuk merekamnya sebagai bukti. Saat itu Alice merasa David semakin mendekatinya. Tak lama kemudian ia melihat raut wajah David. Menurut cerita Alice, ia terkejut dan panik ketika David mendekatinya, dan di saat itu tiba-tiba Alice terbangun. Setelah agak tenang, tak lama kemudian ia pun merasa lega. Ternyata itu hanya mimpi. Namun Alice kembali terkejut ketika mengambil ponselnya, karena ternyata memang ada puluhan foto yang terekam, dan dalam foto itu ternyata sosok David tertangkap kameranya. Coba lihat apakah pemirsa melihatnya. Alice merasa jelas-jelas dalam mimpi, tapi kok bisa terekam secara nyata? Selain itu, Alice juga kerap mendengar derap langkah kaki di atas langit-langit apartemennya. Suara langkah kaki itu terdengar halus. Alice kemudian mengambil kayu panjang dan mencoba mengetuk-ngetuk ke atas langit-langit apartemennya. Dan berikutnya, terlihat sepatu anak kecil jatuh dari atas. Suasana kamar tidur Alice saat itu, dari video terlihat kepala Alice menghadap ke sebelah. Kemudian tiba-tiba tampak sesosok makhluk kecil di atas sofa, lalu perlahan-lahan mendekati ranjang Alice. Samar-samar terlihat kepalanya penyok sebelah. 6 bulan kemudian, kisah penampakan hantu Alice ini diangkat ke layar lebar oleh produser Hollywood. Produser ini mungkin tidak asing lagi bagi orang-orang Taiwan. Dia adalah warga AS keturunan yang lahir di Taiwan, namanya Tan Lin. Dia adalah salah satu produser Hollywood, misalnya film Terminator Salvation yang dirilis 2009 dan Ed, film Amerika Serikat tahun 2017. Terkait kapan film yang diangkat dari kisah Alice ini, kita tunggu saja tanggal mainnya. Kita kembali ke kisah Alice. Alice merasa mungkin itu semacam makhluk halus seperti yang diketahuinya dari internet. Alice menaburkan garam di sekitar pintu seperti yang dilakukan orang-orang Jepang. Selain garam dasar,
Ia juga membeli sage, batu aksesorisme, papan psikis, dan lain sebagainya. Konon katanya benda-benda ini dapat mengusir makhluk halus. Saya berharap hal-hal ini dapat membuat anak hantu tidak lagi menghantuiku, kata Alice. Dalam rangka mengenang pengalaman ini, saya juga mengambil foto khusus kursi goyang berwarna hijau. Benar, kursi tempat Dear David pertama kali muncul, itu adalah kursi goyang hijau yang disukai Dear David, tulis Alice di akun Twitternya. Alice terus-menerus mengunggah kisah mistis yang dialaminya di media sosial Twitter hampir setiap hari. Mulai dari kecurigaan terhadap perilaku aneh dari dua kucingnya, merekam suara di ruangan apartemen, membeli kamera Polaroid untuk mengambil foto hantu, dan membakar tanaman magis untuk mengusir makhluk halus. Sampai akhirnya Alice pun membeli kamera pemantau hewan peliharaan untuk mengawasi kucing di ruangan apartemennya ketika ia pergi atau tidur. Hasil rekaman kamera yang ia gunakan tersebut ternyata menghasilkan video yang membuat orang tercengang. Alice berhasil merekam aktivitas yang menurutnya di luar nalar, seperti berhasil merekam kursi hijau di apartemennya yang bergerak sendiri. Saat melihat hal tersebut, pastinya banyak orang merasa skeptis dan berpikir bahwa Alice hanyalah seorang pencari perhatian. Namun perlu diingat bahwa Adam Alice adalah seorang pembuat webtoon yang telah terkenal jauh sebelum menceritakan tentang sosok hantu Dear David. Bagaimana menurut pemirsa? Percayakah kucing bisa melihat keberadaan makhluk halus? Sekian dulu kisah mata ketiga hari ini. Jangan lupa tinggalkan pesan Anda apabila ada kritik atau saran. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.